Sigmund Freud merupakan ahli ilmu saraf yang dulunya mengambil jurusan kedokteran di Univina pada tahun 1973. Masa mudanya diisi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian pada sekitar tahun 1980. Ia menjadikan ilmu psikolog sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis. Langsung saja kita ke submateri yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia menurut psikoanalisis memandang manusia sebagai homo polens yang dimana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Manusia adalah makhluk deterministik, yaitu suatu makhluk yang setiap perilakunya dikendalikan oleh dorongan yang tidak disadari. Dapat berupa insting atau libido, yang terbagi menjadi dua, yaitu ada dorongan yang bersifat membangun, seperti rasa cinta, kasih sayang, keinginan. Kedua, ada dorongan yang bersifat merusak, misalnya agresi, distraksi, dan bentuk perilaku yang merusak. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 komponen kepribadian, yaitu biologis yang kita kenal dengan id, komponen psikologis yang kita kenal ego, dan komponen sosial yang kita kenal dengan superego. Selanjutnya adalah struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis. Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, alam sadar, di mana kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Freud menganggap alam sadar itu aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Ia menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es, di mana alam sadar berada di ujung es yang terapung. Yang kedua, alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya, waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap conscious. Inilah yang disebut dengan preconscious, merupakan gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita di mana kita tidak dapat sadar siaga setiap waktu, tapi kita dapat dengan mudah memanggilnya ke alam kesadaran. Yang ketiga, alam bawah sadar adalah proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus. Merupakan fokus dari teori psikoanalisis bagian besar di dasar S yang tidak kelihatan, yang merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita dan tempat penyimpanan kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita lihat. Id merupakan bagian yang primitif dari dinamika kepribadian manusia yang bersifat sangat tidak rasional dan berprinsip pada kesenangan. Fungsinya untuk mencari kesenangan pribadi. Individu yang bertingkah laku oleh id hanya akan bertindak sesuka hati saja, tanpa berpikir benar atau salah. Ego mewakili aspek moralitas dan idealitas dari kepribadian manusia sebagai area psikis yang dikendalikan oleh prinsip kesempurnaan. Superego menuntut perilaku manusia sesuai dengan moral, aturan, nilai, ataupun hukum yang berlaku. Ego untuk menyeimbangkan sederet tuntunan tidak masuk akal dari id dan tuntunan dari moralitas, yaitu superego. Ego di sini berperan sebagai eksekulator dalam memilih perilaku manusia. Dia berprinsip pada realita dan mencoba untuk menggantikan prinsip kesenangan dari id sambil selalu diawasi oleh superego. Inilah yang menjadikan kita merasa semacam ada pertentangan dalam diri kita. Maka dari itulah sebenarnya ego kita sedang berusaha untuk menyeimbangkan id dan superego. Maka disitulah manusia akan rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental.